ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyarakat ikhwah, lanjutkan kita pelajaran kita dalam majelis tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam ayat yang mulia ini, beberapa ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang besarnya kezaliman orang-orang yang menghambat orang dari masjid-masjid Allah, dari rumah Allah. Waman adzlamu, siapakah yang lebih zalim lagi dari orang yang mana masajidallah, yang menghambat ke rumah Allah, ayyudhkara fiha ismuhu, itu untuk disebutnya di dalamnya nama-nama Allah. Itu hal ini ikhtalafal mufassirun. Ada yang mengatakan ini maksud di sini adalah itu orang-orang Nasara, ada yang mengatakan kaum musyrikun. Wallahu alam, kalau Ibnu Jarir merajihkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah yaitu Bakhtansar ini, dan berkata Ibnu Katsir yang arjah ada yang dimaksud adalah kaum musyrikun, itu musyrikun Arab. Kemudian wallahu alam, adalah kedua ini karena ayat umum, orang Nasara ataupun orang musyrikun ataupun orang yang sama tindakannya dengan orang tersebut akan termasuk ke dalam ayat ini, bahwa kezaliman yang amat besar orang yang mencegah orang dari menyebut nama Allah dari masjid. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan kalau Bakhtansar itu menghancurkan Baitul Maqdis, melarang orang Yahudi beribadah di sana, tetapi kata Ibnu Katsir, justru ijramnya orang-orang musyrikul Arab lebih kejam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya fisik yang dihancurkan, tapi itu menghambat, bahkan mengisi dengan kemusyrikan masjid haram tersebut. Karena Masjidil Haram yaitu dengan membawa patung-patung yang banyak di dalamnya dan mengusir orang yang ingin mengesahkan Allah di dalamnya. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan ikhtalafal mufassirun fil murad minal ladina mana'u masajidallah. Para ulama mufassirun berbeda pendapat dengan siapa yang dimaksud dengan orang yang mencegah orang-orang dari menyebut nama Allah dalam masjid ini. Dawasa'u fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk menghancurkannya. Menghancurkan di sini ada dua bentuk, yaitu hissi atau wa ma'nawi. Hissi adalah merusak masjid dengan menghancurkannya secara fisik. Adapun maknawi adalah menghambat orang dari melaksanakan ibadah atau berbagai macam bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat adalah beribadah kepada Allah, apa itu berzikir, salat dan segala macamnya, majlis taklim. Hal tersini termasuk ke dalam makna kharab, yaitu wasa'u fi kharabiha. Itu mereka itu berusaha untuk menghancurkannya. Di sini tatkala Allah waman azlam, siapa lagi, merupakan tindakan ini adalah tindakan yang sangat ijram. Barangkali hal ini tercakup pada orang-orang yang menghambat orang untuk menyampaikan sunnah di masjid. Cuma tindakan sebagian ahlul bidah menghambat kajian-kajian ahlus sunnah yang dilaksanakan di masjid-masjid akan termasuk oleh ayat ini dan terancam oleh ayat ini. Mereka adalah orang termasuk yaitu yaitu sa'au fi kharabiha atau yas'auna fi kharabiha. Orang yang termasuk berusaha menghancurkan masjid secara maknawi, walaupun secara fisik tidak mereka lakukan,
Tapi hakikat yang benar menghancurkan, untuk apa berdiri fisik? Karena yang intinya adalah maknawi. Sedangkan masjid di masa Rasulullah SAW tidak memiliki fisik yang seperti sekarang ini. Hanya dengan ada batas sedikit saja dari beberapa korma segala macamnya. Tapi yang penting itu adalah maknawinya. Yang sebetulnya yang memakmurkan masjid bukanlah dengan membangun masjid itu seindah mungkin, tetapi adalah meramaikan masjid itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah dan amaliyah. Ya, pengembangan Islam secara ilmu maupun ya penghambaan diri dalam masjid itu kepada Allah dengan berbagai bentuk, membaca Al-Quran, berzikir dan segala macamnya. Kata Ibnu Katsir di sini ada dua pendapat tentang ini, maksud siapa yang berusaha dan menghambat orang dalam menyebut nama Allah di dalam masjid ini. Famin qail, kata Ibnu Katsir, di antaranya ada yang mengatakan mereka itu adalah Nasara, karena di waktu di Syam itu senantiasa terjadi pertempuran antara Yahudi dan Nasara. Ya, innahum Nasara. Ini pendapat ini sebenarnya akan dikatakan oleh Ibnu Katsir nanti dirajikan yang dipilih oleh Imam Mufassirin, yaitu At-Tabari. Alladzina sa'u, ini orang yang berusaha menghancurkan situ adalah alladzina sa'adu, itu orang-orang yang membantu Bakhtansar. Bakhtansar ini adalah seorang raja Romawi itu yang membantu Bakhtansar dalam menghancurkan Baitul Maqdis. Itu dihancurkan oleh mereka. Wa min qail, dan di antara orang juga mengatakan, ada pendapat mengatakan innahum musyrikun, tetapi mereka yang dimaksud dalam ayat ini orang yang zalim. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang menghambat masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya dan berusaha untuk menghancurkannya. Di antara ulama ada yang mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang musyrikun, yaitu orang musyrikun yang berada di Makkah waktu berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina halu baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah wa baina ayyadkhula huwa wa ashabuhu Makkah. Yaitu orang musyrikun yang menghambat, yaitu Nabi sallallahu yang menghalangi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perjanjian Hudaybiyah, yaitu menghambat Rasulullah SAW untuk masuk bersama para sahabatnya ke Makkah. Ya. Jadi ada dua maksud dari ayat ini, dua pendapat dari kalangan umat mufassirin, walaupun keduanya mencakup, Allahu a'lam, mencakup keduanya. Ya. Jadi sebenarnya dikatakan oleh ulama ini ulumul Quran atau ulama usul fiqh mengatakan al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi yang menjadi hukum pegangan adalah keumuman lafaz, bukan sebab-sebab yang diturunkannya ayat tersebut. Tidak khusus pada sebab itu, tapi keumuman. Jadi termasuk ke dalamnya orang yang semakna dengan itu, yang menghambat orang dalam mempelajari Islam di masjid, atau menyampaikan ajar Islam dalam masjid, atau menyampaikan kegiatan-kegiatan Islam di masjid. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat kedua mengatakan yang adalah orang-orang musyrikun yang mereka menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perjanjian Hudaybiyah untuk masuk ke kota Makkah bersama para sahabatnya waktu itu, ketika Rasulullah SAW ingin melakukan umrah. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu terpaksa menyembelih itu hadinya di Hudaybiyah tersebut, ya, dengan perjanjian yang mereka bikin. Wa qala lahum, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, maka ada ahadun yusaddu an hadzal bait wa qad kana rajul yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasuddahu faqal. Jadi kata Rasulullah ketika berbicara di waktu Hudaybiyah kepada orang kafir Quraisy waktu itu, tidak pernah seorang pun mengharang orang lain dari al-bait ini, maksudnya dari Ka'bah ini. Ya. Jadi waqad kana rajul, bahkan sungguh telah ada seseorang menemui pembunuh ayahnya atau pembunuh saudaranya. Jadi fala yasuddahu, tidak pernah dia menghalang si pembunuh ini apabila menuju rumah Allah. Tidak pernah dihambat. Di masa jahiliyah kata Rasulullah SAW, tidak pernah. Kenapa kalian menghambat kami? Kata Rasulullah SAW, kami bukan pembunuh. Ya, kata Rasulullah kepada mereka, tidak pernah ini terjadi hal ini. Dilarang seorang mau mengunjungi Ka'bah.
Mereka menjawab orang musyrikin, faqalu la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yauma badr. Kata mereka menjawab, tidak akan boleh masuk ke tempat kami orang yang membunuh bapak-bapak kami waktu perang Badar. Wa fina baqin, dan di antara kami masih ada yang hidup. Itu perkataan mereka dari Rasulullah SAW. Ini wa fi qouli ta'ala wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha berjuang untuk menghancurkannya. Qalu idza qata'u may ya'muruha bi dzikrihi. Ini yaitu mereka katakan itu orang yang menghambat orang untuk memakmurkannya dengan berzikir kepada Allah. Zikir di sini am. Itu imma dzikri. Ini bermakna zikir yang kita ma'ruf, subhanallah, bertasbih, atau zikir di sini majelis ilmu. Karena zikir juga, majelis ilmu juga disebut majelis zikir. Atau zikir yaitu salat, zikrullah. Wa qiraatul Quran termasuk zikrullah. Ya umum. Kemudian wa ya'tiha lil haji wal umrah, yaitu menghambat orang untuk mengamurkan yang mengingat pada Allah atau mendatangi Ka'bah itu untuk haji dan umrah. Wa ikhtara Ibnu Jarir al-awwal, kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir merajihkan pendapat yang pertama. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah yaitu perbuatan Bakhtansar, orang-orang Nasara yang bantu Bakhtansar mantul Baitul Maqdis. Tetapi maksud ayat apakah mencela Bakhtansar? Tidak. Tapi maksudnya janganlah kalian bertindak sebagaimana tindakan pelajaran bagi kita. Jadi siapapun yang dimaksud ayat ini secara khusus atau secara asbabnya, tapi secara umum hukumnya meliputi setiap orang yang melakukan tindakan. Karena itu Allah berikan contoh di sini, umpamakan di sini. Jadi setiap orang yang memakai tindakan seperti itu masuk ke dalam ini, termasuk orang yang paling zalim. Ya. Kemudian wahtajja bi anna Quraisyan, jadi kata Ibnu Katsir, dalilnya Ibnu Jarir merajihkan yang pendapat yang pertama adalah bahwa sesungguhnya Quraisy tidak pernah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, karena mereka menghormati Ka'bah, tidak pernah menghancurkan Ka'bah. Tapi kata Ibnu Jarir, yang menghancurkan masjid itu adalah Bakhtansar dan orang-orang bersama dia. Itu Baitul Maqdis. Wa amar Rum, jadi adapun Rum fasa'u fi takhribi Baitul Maqdis. Adapun orang-orang Rum itu adalah berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Walladzi yazhar, ini pendapat Ibnu Katsir. Walladzi yazhar wallahu alam al-qaulu tsani. Kata Ibnu Katsir, pendapat yang lebih rajih wallahu alam adalah pendapat yang pendapat yang kedua yang dimaksud oleh ayat ini adalah yaitu orang-orang kafir Quraisy. Cuma kita katakan kedua-duanya termasuk ke dalam ayat ini. Dan yang dimaksud oleh ayat ini adalah agar kita tidak mencontoh tindakan seperti ini, dan kita tahu bahwa perbuatan ini adalah suatu dosa yang sangat besar, zulum yang paling besar. Itu maksud Allah di sini. Ya, jangan kalian sebagai bertindak seperti itu. Karena banyak di zaman sekarang ini karena mereka mengatakan ini kan Masjid Muhammadiyah kami yang bangun. Jadi bukan dibangun untuk kaum muslimin. Jadi akhirnya mereka yamununa bi amwalihim. Mereka itu menghitung-hitung harta mereka yang diinfakkan di jalan Allah. Maka dia tidak akan dapat pahala seperti itu jadinya. Jadi mamanya mengkhususkan yang bangun masjid ini adalah kami, atau bahkan ada sebagian orang mutabarri', orang yang membangun masjid dikatakan dia bersikeras supaya menjadi ta'mir. Kenapa? Karena bapaknya yang punya tanah dia wakafkan ini. Ya, sehingga dia menghambat-hambat kajian sunnah segala macam di masjid tersebut. Ada sebagian seperti itu. Ada orang kadang-kadang berimpak, dia memakmurkan masjid katanya, tapi tujuannya supaya dia diangkat menjadi pengurus masjid atau menjadi ta'mir. Ini hal ini mukhalafah. Jadi ta'mir yang sebenarnya adalah memakmurkan kegiatan rohaninya, kegiatan ilmiah dan amaliyahnya. Demikian kebanyakan zaman sekarang ini, banyak mulai orang menghambat-hambat orang untuk zikrullah. Zikrullah di sini kita katakan umum, bermakna am, termasuk itu salat, membaca Al-Quran atau zikir yang ma'ruf, tasbih kepada Allah, ataupun majelis ilmi. Kemudian kamaru dalilnya Ibnu Katsir adalah yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Li'anna Nasara, ini sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir sini.
Kemudian juga karena orang-orang Nasara tatkala mereka mencegah orang-orang Yahudi untuk sholat di Baitul Maqdis, karena dinum aqwam min dinil Yahud. Kata di sini, Nasara itu nggak salah kalau mereka menghalangi orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena agama Nasara lebih baik daripada agama Yahudi, kata Ibnu Katsir. Wa kanu aqraba minhum. Ini lebih dekat itu, ya, untuk berhak kepada masjid tersebut. Jadi umpamanya Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang Nasara dan tidak boleh orang Yahudi. Karena dulu itu memang begitu, berebut terus. Kalau kekuatan berada orang Nasara, orang Yahudi nggak bisa sholat di sana. Kalau kekuatan ada orang Yahudi, orang Nasara nggak bisa sholat di sana. Sampailah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian pada akhir sekarang ini semua agama boleh masuk, dijadikan milik PBB kalau nggak salah, Allahu a'lam. Jadi sebagai apa namanya? Kepemilikan 3 agama, Allahu a'lam, ya, keadaan sampai sekarang. Kemudian, ya, kata Ibnu Katsir, walam yakun dzikrullah minal yahud maqbulan idzak. Dan juga walaupun Yahudi itu mengingat Allah di masjid itu gak diterima darinya. Kenapa? Dia kekufurannya yang begitu sangat, ya. Li'annahum la lu'inu min qablu, ya. Karena mereka itu sudah dilaknat min qabl ala lisani Daud dan Isa. Kenapa mereka tidak terima, ya, amalan mereka? Karena mereka itu telah dilaknat melalui perkataan Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena kedurhakaan mereka dan berapa begitu pelanggaran mereka terhadap Taurat dan Injil. Ya, gimana firman Allah, lu'ina alladziina kafaru min ahli kitab, ya. Gimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa, ya, bahwa mereka itu deraknan ala lisan Daud dan Isa bin Maryam, dzalika masu wa kanu ya'tadun. Ini penggalan dari satu ayat ini. Lu'ina alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrik. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud dan Isa bin Maryam. Ya, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud dan Isa bin Maryam. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel itu dengan melalui perkataan Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika ma'asa wa kanu ya'tadun. Ini karena mereka itu durhaka dan melampaui, ya, batas dalam kedurhakaan mereka. Kemudian kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Kenapa? Di antara kebatasan mereka itu yaitu mereka tidak melarang, ya, tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan mazhab inilah yang ingin dihidupkan saat sekarang ini oleh orang-orang apa? Orang-orang yang jil. Ingin menghapus adanya amal ma'ruf nahi munkar di tengah manusia ini. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Ini mazhab yang qadim. Ya. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika ma'su wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknatnya orang kafir dari Bani Israil itu adalah menurut apa? Melalui perkataan Daud dan Isa, karena kedurhakaan dan pelampauan kedurhakaan mereka, kanu ya'tadun, itu sangat, ya, melampaui kedurhakaan. Apa itu Quran? Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu, tidak saling mencegah dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Dan ini sudah hampir-hampir kebanyakan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. La bi'sa ma kanu yaf'alun, itu sebetulnya jelek-jelek yang mereka lakukan. Karena amal ma'ruf nahi munkar ini pula lah sekarang ini yang ingin dihidupkan kembali oleh orang. Semua jangan saling menyalahkan. Ya, nggak ada yang salah, semua benar. Kenapa? Karena ini adalah kunci kejayaan umat ini. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan umat ini sifatnya. Jika hilang amal ma'ruf tengah umat ini, akan jadilah umat kita bukan umat yang terbaik lagi. Ya, hari-hari ini ribut lagi dibicarakan masalah undang-undang tentang pornografi. Ya. Yang kata mereka, ya, karena mereka masalah kebebasan. Ya. Kebebasan yang mereka inginkan adalah kebebasan yang tidak ada batasnya. Kebebasan kebinatangan.
Itu yang mereka inginkan. Kemudian, jadi wa innal musyrikin, kata Ibnu Katsir, yang sebab rajihnya pendapat kedua yang maksud ayat ini adalah musyrikin, karena orang musyrikin itu mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dari Mekah. Wa mana'u minas shalah, dan mereka mencegah mereka para sahabat dan Rasulullah untuk salat di Masjidil Haram. Wa amma i'timadu anna Quraisy, adapun alasan, ini komentar Ibnu Katsir terhadap pendapat Ibnu Jarir, adapun ya yang menjadi pegangan Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa Quraisy tidak pernah menghancurkan Ka'bah. Kata Ibnu Katsir, fa ayu kharabin a'dam mimma fa'aluhu. Mana lagi penghancuran yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan, yaitu mencegah orang untuk sholat di dalam masjid. Ini wallahu alam, ini begitulah para imam dalam di dalam mengomentari pendapat ya penuh sopan dan juga dengan menyebutkan alasannya demikian. Tapi wallahu alam, kita katakan ya la'alla ya keduanya ini termasuk ke dalam ayat ini. Kenapa tindakan yang sama? Ya, imma penghancuran secara maknawi, namun hancuran secara hakiki atau secara secara fisik. Ya, secara fisik. Ini. Maka ini ayat ini sangat tertuju pula pada orang-orang Yahudi sekarang ini yang menghancurkan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Yang mana sampai detik ini saban hari mereka menggali di bawah masjid itu. Dengan perkiraan mereka, sangkaan mereka, dengan pengakuan mereka, katanya mereka ingin mencari kerajaan Sulaiman atau Daud yang terkubur di bawah itu. Pada hakikatnya, ya Allahu alam, mereka itu akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu. Kemudian perlu kita ketahui suatu peperangan secara teknologi, secara informasi kepada kaum muslimin menggambarkan bahwa yang dimaksud Masjid Al-Aqsa itu adalah Masjid Sakhra, Qubatus Sakhra. Itu kubah yang kuning itu bukan itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis adalah itu namanya Qubatus Sakhra, di antara masjid yang ada di dalam komplek Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah pagar yang luas. Di dalam itu ada berapa musala dan masjid. Ya, komplek yang luas Baitul Maqdis itu. Jadi lingkari. Tapi yang sekarang ini kita lihat di mana-mana informasi berita selalu yang tampilkan saat Baitul Maqdis disebut adalah Qubatus Sakhra. Kubah yang ada kuningnya itu. Padahal bukan itu yang maksud. Itu salah satu kekaburan tentang itu maklumat. Jadi oleh sebab itu Ibnu Katsir merajihkan ini masalah kaum musyrikun yang menghambat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah dan juga mengusir para sahabat untuk sholat di Masjidil Haram. Semuanya kita katakan, tapi makna ayat yatanawal, mencakup setiap orang yang bersifat seperti mereka. Jadi mawas dirilah sifat-sifat orang yang hampir mirip dengan ini, bahwa ini adalah sebuah kezaliman yang besar di sisi Allah, menghambat kegiatan-kegiatan ilmiah dan amaliyah di masjid, atau mengusir orang-orang yang melaksanakan sunnah di masjid dan segala macamnya. Ya, itulah hakikatnya kata Ibnu Katsir. Mana lagi kezaliman yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, itu mengusir Rasulullah SAW. Ini akhraju Rasulullah SAW wa ashabahu, ini wastahwadhu alaiha. Kemudian mereka, kata Ibnu Katsir, mengusir Rasulullah SAW dan sahabatnya, kemudian mereka menguasainya. Ya, kemudian mereka memenuhi masjid itu dengan apa? Dengan biasnamihim, dengan berhala-berhala mereka. Jadi orang yang ingin menegakkan tauhid di situ justru mereka usir, ditambah lagi membawa kesyirikan ke dalam masjid itu. Kata Ibnu Katsir, apalagi yang lebih besar daripada ini? Kharabnya masjid, penghancuran terhadap masjid. Bukan hanya cukup mengusir saja, justru malah membawa berhala-berhala mereka ke dalam masjid itu, melakukan penyembahan syirik di dalam masjid itu. Oleh sebab itu ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, berapa patung di dalam masjid itu? 360 patung di dalam masjid itu. Masing-masing kabilah, masing-masing keluarga bikin patung sendiri. Ya, berbangga-bangga dengan patungnya mereka masing-masing.
wa andadihim. Jadi mana bukti lebih besarnya kezaliman orang kafir musyrikun ini pada perbuatan Bakhtansar dan orang Romawi ini, kata Mu'tasir, karena mereka tidak hanya cukup mengusir, tetapi mereka justru melakukan kegiatan syirik di dalam masjid itu sendiri. Ya. Kama qala ta'ala, barangkali ini ya agak terkenal orang-orang yang mungkin mengusir ya pengajian-pengajian Ahlus Sunnah, lalu mereka ganti dengan pengajian-pengajian Ahlul Bid'ah. Kena dengan ayat ini, termasuk walaupun dosanya mungkin berbeda, akan tetap terkena oleh ayat ini. Termasuk orang yang menghambat kajian-kajian sunnah, termasuk kena ayat ini. Karena termasuk kharab. Itulah yang merusak masjid, menghancurkan masjid itu adalah bukan berarti menghancurkan fisik saja, tapi adalah menghancurkan yaitu tujuan hakiki diadakannya masjid. Untuk apa masjid megah-megah, tapi untuk apa? Tapi tidak diisi dengan kegiatan ilmiah dan amaliyah. Kemudian subhanahu wa ta'ala di sini subhanahu al-Mukassir menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana Allah menghadap mereka, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasuddu 'anil masjidil haram. Jadi Ibnu Katsir menumpang pendapatnya, merujukkan pendapatnya itu dengan dalil-dalil yang banyak, kemudian menyebutkan firman Allah lagi, mana buktinya orang musyrikun mengusir Rasulullah SAW dari masjidnya? Disebut oleh Allah. Kenapa Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka yasuddun? Jelas di sini mereka mengusir, yaitu menghambat orang dari Masjidil Haram. Ya. Wa ma kanu awliya'uhu. Jadi mereka itu bukanlah para wali Allah, in awliya'u illal muttaqun, tetapi yang menjadi wali Allah itu adalah orang bertakwa. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Disebutkan ayat kedua dalilnya dalam Katsir, yang pendapat yang kedua maksud adalah musyrikun, yaitu maka al musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ya, tidaklah pantas orang-orang musyrikin itu untuk meramaikan masjid Allah sedangkan mereka itu mempersaksikan atas diri mereka dengan kafiran. Jadi apa perbedaan antara kufur dengan musyrik? Perbedaan antara kufur dan musyrik adalah kufur a'am. Jadi kafir tidak hanya syirik saja, bisa nifak. Tapi belum tentu setiap orang yang kafir itu mau musyrik. Tapi setiap musyrik kafir. Tapi gitu. Jadi kekufuran, kata-kata kafir lebih umum. Di kekafiran tidak hanya syirik saja, tapi yang masuk di sini adalah itu an-nifaq dan lain-lainnya. Jadi sedangkan mereka itu menunjukkan ya saksi sendiri atas diri mereka dengan kekufuran. Kemudian disebutkan bahaya syirik di sini. Mana? Ulaika habitat a'maluhum. Apapun kegiatan ibadah yang mereka lakukan di masjid itu atau ibadah dimanapun mereka lakukan, tapi dengan campur oleh syirik, apa? Habitat a'maluhum. Amal-amal mereka apa? Gugur, nggak ada artinya, hancur. Ini bahaya syirik disebutkan dalam ayat ini. Ya. Kemudian tempat kembali di mana? Wa finnarihum khalidun. Di dalam neraka mereka itu akan kekal. Kemudian siapa yang meramaikan masjid Allah? Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Itu hanya sungguhnya yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah itulah orang beriman dengan Allah. Artinya ketika orang kaum musyrikin itu mengusir Rasulullah SAW, bukan kalian yang berhak. Sebetulnya yang berhak terhadap Masjidil Haram itulah yaitu Muhammad wa qaumuhu, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Kenapa? Yaitu karena dia beriman dengan Allah dan hari akhir dan melaksanakan salat dan membayarkan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Ini menunjukkan ya siapa sebetulnya yang berhak atas masjid adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, orang yang lebih berilmu dengan sunnah dan orang yang menegakkan sunnah, mereka berhak atas masjid. Ya, bukan ahlul bid'ah. Fa idza kana man huwa kadzalik matrudan minha. Jika demikian halnya orang yang diusir dari Ka'bah itu masdudan anha, dihambat darinya. Fa ayu kharab laha. Ini apakah ini tidak merupakan kehancuran?
bagi Baitullah, yaitu tidak adanya orang beribadah di sana dengan menyembah Allah secara ikhlas, secara dengan tauhid, tetapi dengan melakukan syirik di sana. Ini a'zam min dzalika, tidak ada lagi ya, maka mana lagi kehancuran lebih besar dari hal yang demikian, yaitu dari apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengusir orang yang berbuat tauhid, orang yang bertauhid, ya, mengusir orang yang bertauhid, dan mereka melakukan perbuatan syirik di dalamnya, ya. Kata Ibnu Katsir, apa kehancuran yang mana lebih besar dari hal yang demikian? Walaisal murad bi amaratiha, ini Ibnu Katsir mengatakan, bukanlah yang dimaksud meramaikan masjid itu, ya, memakmurkan masjid itu, zukhrufatuha, yaitu perhiasan menghiasinya, indahnya masjid tersebut, ya, bukan itu. Ya, wa iqamatiha bi imaratiha, ya, zakhrafatuha, itu hiasan-hiasannya, wa iqamu suwariha, suratiha, atau menegakkan bangunannya, ya, faqat, bukan hanya itu. Jadi jangan digambarkan memakmurkan masjid itu hanyalah dengan membangun megah saja, tidak hanya itu. Wa innama imaratuha, sesungguhnya yang sehakikat memakmurkannya masjid-masjid itu apa? Yaitu bidzikrillah, yaitu dengan mengingat Allah. Kita katakan zikrullah di sini apa? Salat, membaca Al-Quran atau berzikir yang secara khusus, bertasbih, dan majelis-majelis ilmu. Kemudian wa iqamatu syar'i, ini syar'ihi fiha, dan melaksanakan syariat-syariat Allah dalam masjid itu, ya. Kemudian juga termasuk wa raf'aha 'anin danas wasyirki, dan membersihkannya dari kekotoran dan kesyirikan. Membersihkan masjid itu dari kesyirikan. Ini takmir. Ya, itu yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Menegakkan syariat-syariat Allah di dalamnya. Mengingat Allah dan juga membersihkannya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik dari akidah maupun dari sunnah. Masjid harus dibersihkan dari itu. Inilah yang sebenarnya memakmurkan masjid. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha. Jadi mereka itu adalah orang yang tidak pantas untuk masuk ke dalamnya. Ya, mereka tidak berhak untuk masuk ke dalamnya, dan mereka tidak akan masuk ke dalamnya illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Hadza khabarun ma'nahu talab. Kata Ibnu Katsir, walaupun ini khabar bahwa Allah menceritakan orang musyrik itu tidak masuk ke dalam masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Jadi artinya la tumakkinu haula. Jadi kata sebetulnya di sini adalah talab, perintah, yaitu jangan engkau biarkan mereka jika engkau sudah mampu, ya, untuk memasuki masjid tersebut. Artinya kata Allah, jangan biarkan kaum musyrikin itu lagi menguasai Masjidil Haram itu. Karena jika engkau sudah memiliki kemampuan, ya, kata Allah. Ini diterangkan oleh makasih di sini, illa tahta hudna wal jizyah, kecuali dalam di bawah perjanjian dan pembayaran upeti. Walihada, ini kata Munakatir dikatakan di sini, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, amara minal amil qabil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pada tahun berikutnya, itu pada tahun 9 Hijriah, ayunada bi rihabi Mina, yaitu waktu orang berkumpul di Mina. Setelah apa ini? Ini imma orang berkumpul di Mina kalau di musim haji itu, ini imma pada tanggal 8 atau pada tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 11 dan 12 13. Nah. Allah Rasulullah katakan, Allah yahujjanna ba'dal am musyrikun. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai haji lagi orang-orang musyrik pada tahun yang berikutnya. Wala yatufu bi uryanan. Tidak boleh mereka tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan apa? Telanjang. Dahulu kaum musyrikin itu kalau tawafnya telanjang. Mereka ada syubhat. Kata mereka apa? Karena kalau mereka pakai pakaian mereka yang miliki, kata mereka apa? Ya, inilah ibadah, ya. Ibadah yang dengan akal mereka lakukan tanpa syariat. Kata mereka, kalau dipakai pakaian kita ini kan pernah kita lakukan melakukan dosa. Berarti sudah kotor. Atau mungkin didapat dari jalan yang tidak halal, ataupun dapat dari jalan halal, kata mereka, pernah kita bawa untuk melakukan perbuatan yang berdosa, nggak pantas. Jadi betul-betul mereka ingin beribadah dalam keadaan suci, bersih,
Ini penafsiran mereka terhadap apa? Taharah, menurut mereka begitu ya, kebersihan. Akhirnya mereka menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Itu. Dan diambil orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian oleh sebab itu ada sebuah bait, sebuah perkataan dari wanita, al-yauma ya, qad badat ya. Kulluha aw ba'daha ya, la nahillu li ahad. Atau sebagaimana diungkapkan, katanya pada hari ini telah terbuka seluruhnya atau sebagiannya, tapi enggak halal bagi siapa-siapa. Artinya walaupun orangnya kelihatan, tapi enggak dihalalkan dia untuk diperlakukan tidak senonoh, begitu. Demikian. Oleh sebab itu di antara alasan ulama kenapa Rasulullah SAW tidak berhaji pada tahun berapa? Tahun apa? 8 ya. Kepenaklukan Makkah tahun 8 Hijriah. Lalu haji Abu Bakar tahun ke-9 baru haji, atau tahun 9. Ya, pada tahun 9 belum tahun 9 Rasulullah SAW haji. Nah, ya, pada tahun 10 tidak boleh lagi ya, orang-orang musyrikin itu untuk haji di dalam keadaan telanjang. Wa man kana lahu ajalun fa ajilhu. Kalau ada perjanjian maka beri perjanjian ila mudati sampai selesai perjanjian itu. Ini akhirnya mereka akan diusir di Mekah semua, orang musyrikin tidak boleh tinggal di Mekah lagi. Wa hadza idza kana tasdiqan wa amalan bi qouli ta'ala. Ini adalah bukti tentang beramalnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza. Ini Rasulullah SAW berhaji pada tahun ini, pada waktu ini tahun 9 Hijriah ini. Dikatakan oleh Rasulullah tahun 10 enggak boleh lagi orang-orang musyrik yaitu haji dan tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka enggak boleh lagi melakukan haji. Karena di masa jahiliyah mereka melakukan haji segala macam, tapi disampuri oleh perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Ya, wa qad anjazallahu hadzal wa'da. Jadi, ya ayu orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najis. Najis ini mana najis apa? Najis maknawi. Ada juga sebagian ulama mengatakan najis hissi. Kedua-duanya gitu. Wallahu a'lam. Jadi najis akidahnya terutama. Ya. Kemudian fala yaqraban masjidal haram ba'da 'amim hada. Jadi fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hada. Jadi mereka tidak boleh lagi mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, kata Allah. Dan Allah telah membuktikan janji itu kama taqaddam, yaitu sebenarnya telah berlalu bahwa dilarangnya kaum musyrikin dari masuk Masjidil Haram. Wa ausa Rasulullah SAW alla yabqa fi, dan Rasulullah SAW pun telah berwasiat alla yabqa fi jaziratil Arab dinani, tidak boleh hidup di jazirah Arab ini dua agama. Jadi tidak boleh hidup dua agama di jazirah Arab. Kemudian wa yujla al-yahud wa nasara. Ini bahwa diusirnya orang Yahudi dan Nasara dari itu Jaziratul Arab. Walillahil hamdu wa minna. Kemudian ya akhirnya dikeluarkan oleh para sahabat, walaupun di masa Rasulullah masih ada tertinggal. Terakhir di masa Umar bin Khattab diusir semua. Ya. Wa madzaka ila tashrifu akna fil Masjidil Haram. Demikian itu lain hal untuk memuliakan, yaitu mama aknaf, itu pekarangan Masjidil Haram, yaitu membersihkan watahitul buq'ah, membersihkan itu tempatnya, ya allati bu'itha fiha rasuluhu ilan nas, membersihkan tempat di mana dilahirkan di sana Rasul yang diutus kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai peringatan dan gembira dan memperingat dengan kabar petakut. Shalawatullahi alaihi wasallam, semoga Allah menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini diserangkan oleh Ibnu Katsir dari ungkapan yang berlalu, bahwa Ibnu Katsir mengatakan, yang di samping dia merojikan bahwa masuk ayat ini adalah musim bahwa man adzalu mimma mana'a masajidallahi yadhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini maksud adalah orang musyrikun. Wallahu alam. Jikapun ini tidak salah, tapi di sini hanya dalam rangka mencari yang rajih, karena Ibnu Katsir menyebutkan beberapa ayat bahwa orang-orang musyrikun termasuk orang yang mengusir Rasulullah SAW. Sebenarnya ayat disebutkan Ibnu Katsir tadi, yaitu wa ma lam alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Yasudduna 'anil masjidil haram, ini sifat orang-orang musyrikun tersebut. Ini kata Ibnu Katsir. Wallahu alam. Itu beberapa pelajaran dalam ayat singkat ini dapat kita ambil. Pertama adalah sangat besarnya menghalangi orang dari beribadah kepada rumah Allah, ya. Menghalangi ada beberapa bentuk,
Imma ada orang yang suka mengganggu orang pergi ke masjid. Seperti termasuk umpamanya mencuri kendaraan, mencuri sendal, atau kadang-kadang malah ada yang menyempitkan jalan ke masjid dan macam-macam berbagai kegiatan. Termasuk sedang hal yang mengganggu orang, termasuk dosa, menghalangi orang untuk ke masjid semacam. Ya, atau umpamanya parkir di jalan yang menutup jalan ke arah masjid segala macamnya. Ya, ini termasuk hal ini pelajaran yang penting. Dan termasuk yang lebih penting lagi, termasuk orang-orang yang melarang kajian-kajian ahlu sunnah di masjid-masjid. Ya, kemudian yang lebih parah lagi, mereka ganti dengan kajian-kajian ahlu bid'ah. Ya, kemudian juga disebutkan di sini bahwa masjid gunanya untuk apa? Lidzikrullah, ayudhkara fiha ismuhu. Lidzikrullah, bukan untuk tempat berdendang-dendang dan segala macamnya. Ya, adalah tempat lidzikrillah. Ya, karena disebutkan di situ. Jadi ayudhkara fiha ismuhu, untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Kita katakan menyebut nama Allah di sini itu termasuk ibadah khasah, salat, ya, membaca Al-Qur'an, berzikir dan ta'lim termasuk di dalamnya. Ya, kemudian ini Allah sebutkan lahum fid dunya khizyun. Ya, balasan untuk orang-orang demikian itu adalah apa? Ya, khizyun, kehinaan di dunia ini. Tetapi di akhirat lahum adzabun adzim. Ini ancaman bagi orang tadi yang menghambat itu orang-orang untuk ke masjid, ya, baik secara maknawi maupun secara hissi, dia akan termasuk ke dalam itu. Ya, ke dalam ayat ini, dan dia diancam dengan azab yang besar di akhirat. Kemudian Allah sebutkan walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemudian Allah katakan di samping setelah disebutkan tentang ada orang yang menghambat, mengusir orang dari masjid Allah, sebetulnya semua dari arah timur dan barat adalah milik Allah. Ya. Kemudian Allah sebutkan tentang kekayaannya. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan kenapa dipakai di sini kalimat masyriq wal maghrib? Karena dari antara keduanya terbit dua cahaya. Matahari terbit di mana? Timur. Bulan dari barat. Bulan terbit di barat apa di timur? Ayo, dari mana? Matahari dari mana? Timur. Kalau bulan? Bulan dari barat. Kemudian, ya, itu karena di situ terdapat tanda kekuasaan Allah. Ya. Karena itu terdapat tanda kekuasaan Allah, masyriq wal maghrib. Dan kadang-kadang dalam bentuk jamak masyariq wal magharib, ya kan? Itu min babit taglib. Min babit taglib. Kemudian milik Allah, ini di sini Allah tentang menceritakan tentang kebesaran dan kekayaan Allah. Ya. Kemudian Allah katakan fa ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemanapun kalian berpaling, di situlah wajah Allah, innallaha wasi'un alim. Ini ayat ini berbicara masalah kiblah. Ada yang mengatakan di sini ayat ini adalah umum, itu berlaku bagi orang-orang yang berada dalam keadaan musafir. Maka dia tidak wajib istiqbal kiblah jika ada umpamanya pertama suratul nafilah di atas kendaraan. Nafilah itu boleh, ya, tidak menghadap kiblat kalau dia di atas kendaraan nafilah. Nah, adapun salat yang wajib itu jika terdesak waktu, tidak mungkin. Umpamanya yang sering itu, umpamanya kalau dari sini itu yang kita alami, kalau naik akas ke Jogja, yang akas jam 10 itu dia susah salat subuhnya, tidak berhenti. Ini terpaksa, maka kita harus salat di atas mobil. Sekalipun tidak menghadap kiblat. Ada kondisi-kondisi disebutkan oleh para ulama. Umpama dia sakit, ya, atau dia di dalam tahanan dan diikat ke arah tidak kiblat, ya, maka dia boleh sholat dalam keadaan. Atau ada juga hadis nanti yang disebutkan oleh ulama, oleh Ibnu Katsir, yaitu secara di dalam hadis ini dihasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi Syekh Albani menghasankan hadis ini. Seorang sahabat sekelompok sahabat dalam satu perjalanan malam hari ingin sholat,
gelap, nggak tahu mana arah timur dan barat. Ya, lalu mereka sholat malam hari itu ke arah masing-masing. Tidak ittifaq, kata mereka kiblat ke sana, ya masing-masing sholat kemana keyakinan kiblat dia. Pagi hari ternyata mereka tidak menghadap kiblat. Diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kondisi-kondisi seperti ini tidak wajib dia diulangi sholat. Atau seseorang dalam perjalanan dia nggak bisa tanya kepada siapa. Terpaksa menurut istihad dia, kalau ini sudah dia usaha berpikir arah ke sana. Lalu dia sholat arah itu. Jadi ternyata setelah datang ada orang atau informasi lain, salah dia. Itu tidak perlu dia ulangi sholatnya ala arjih aqwal. Dirajikan oleh kebanyakan ulama seperti itu. Ada yang mengatakan kalau waktunya masih dekat, dia wajib mengulangi sholat. Tapi kalau sudah berlalu, sudah datang pula sholat yang lain, tidak boleh sholat. Diulangi sholat. Tapi wallahu alam al-arjah tidak perlu diulang sholat. Di mana pendapat ulama? Kalau dia sudah beristihad, berusaha di kondisi-kondisi. Nanti akan ada pembicaraan tentang wajhullah. Apakah di sini dimaksud ayatus sifah atau lebih ayat sifah? Sebagian ulama mengatakan di sini ayatus sifah. Syekhul Islam Taimiyah merajikan tidak termasuk ayatus sifah. Tapi dimaksud ini jiha Allah. Wajah di sini mana jiha. Dan ayat ini bukan ayatus sifah, bukan mentakwil sifat Allah wajah di sini. Tapi kadang-kadang memang wajah diartikan jiha. Uridu wajah kaza, kata Syekh Islam. Nanti akan kita sebutkan perkataan Syekh Islam di sini. Jadi, kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Wallahu a'lam, walaupun di sini ayat sifat, nanti ayat sifat, sebagian ulama mengatakan ayat sifat, ya. Tetapi Syekh Islam Taimiyah bukan berarti dia tidak mengatakan ayat sifat, dan juga sebelumnya telah disebutkan ini pendapat dari Imam Syafi'i dan lainnya. Ya, bukan berarti dia mengingkari sifat Allah bersifat wajah. Tapi ikhtilaf di sini, apakah ayat di sini termasuk ayat sifat atau bukan ayat sifat? Kalau ayat sifat, Syekh Islam tidak akan mengatakan ditakwil wajah, tidak. Ya. Jadi karena nanti bagus sekali perkataan Syekh Taimiyah gini, ketika beliau berdebat dengan orang-orang Mu'attilah mengingkari sifat Allah, dia beri 3 tahun orang-orang itu, saya beri kalian 3 tahun mencari pendapat salaf yang mentakwil ayat sifat. 3 tahun dikasih. Setelah 3 tahun datang mereka. Iya, ada salah mentakwil ayat sifat. Kata Syekh Taimiyah, la'allakum, belum disebutkan oleh mereka, mungkin yang kalian maksud adalah firman Allah ini, walillahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Mungkin itu yang kalian maksud. Iya, katanya. Lalu disebut oleh Syekh Taimiyah apa? Perkataan Imam Syafi'i kalau Baihaqi gitu macam dibantah oleh Syekh Taimiyah. Di sini tidak takwil, kata Syekh Taimiyah. Kemudian Syekh Taimiyah juga mengatakan ada orang mengartikan sebuah kata-kata dengan satu kalimat, lalu diartikan kata-kata itu pada setiap tempat ayat diartikan dengan itu. Itu diterangkan juga oleh Syekh Taimiyah. Jadi tidak setiap tempat wajah berarti sifat bagi Allah. Ini yang maksud Syekh Taimiyah. Di sini kekeliruan orang sebagian, kata Syekh Taimiyah. Itu apabila nemu suatu makna kalimat begitu diartikan pada tempat seperti itu, padahal sebetulnya keadaannya berbeda, sigatul ayat berbeda. Subhanallah, rahimahullah. Saya telah membaca keterangan beliau itu, subhanallah, saya katakan rahimahullah. Dalam tahlil beliau, masya Allah, betul-betul ini beliau ini menguasai. Jadi apa yang akan jadi dalil musuhnya itu sudah tahu belumnya, dia sudah tahu dia maklumat yang akan diberi 3 tahun oleh beliau. Ya, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan satu ayat ini takwil oleh para ulama salaf, katanya. Saya beri waktu 3 tahun, cari, baca buku-buku. Subhanallah. Demikian Syekh Taimiyah ini. Itu secara, kemudian berkata wahada wallahu alam fihi tasliyatur Rasulullah SAW. Jadi ada faedah yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir. Ini adalah untuk penghibur hati Rasulullah SAW. Engkau jangan bersedih. Jadi sekalipun engkau diusir dari Masjidil Haram, dimanapun engkau diusir, bumi dan langit, bumi timur dan barat ini adalah milik Allah. Jangan, tak perlu bersedih. Dimanapun engkau menghadapkan wajahmu, engkau menghadap pada Allah. Tidak perlu bersedih. Kata Ibnu Katsir di sini tasliyatul li Rasulullah SAW. Ini adalah hiburan untuk Rasulullah SAW. Wa ashabi, dan juga para sahabatnya. Alladzina ukhriju min Makkah, yang mereka itu diusir dari Mekah. Ya. Kalau kita renung ya, pengusiran dari suatu tempat kelahiran itu adalah suatu azab yang sangat berat itu. Itu bukan mudah.
Kalau diusir, tapi kalau dia pergi dengan maunya beda ya. Tapi jangan kata-kata diusir. Oleh sebab itu di antara azab orang yang berzina ya, atau atau orang yang penyamun di jalan itu kan itu, diusir dia. Sebuah merupakan suatu azab, termasuk qatu' min azab itu. Daerah kayak kelahiran dia, di situ sanak familinya, di situ harta rumah bendanya diusir. Coba bayangkan. Demikian sahabat dalam mempertahankan akidah mereka. Wa faraqu masjidahum. Jadi yaitu mereka yang diusir dari Mekah dan berpisah dengan masjid mereka. Wa musallahum, dan tempat salat mereka. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah. Jadi sungguhnya Rasulullah SAW waktu di Makkah itu salat ila Baitul Maqdis. Jadi demi cintanya dia Rasulullah SAW ke Ka'bah ini, walaupun waktu di Makkah itu beliau kan masih salat arah mana? Kiblatnya belum dipalingkan, masih ke Baitul Maqdis. Tetapi waktu itu waktu di Makkah Rasulullah SAW bisa sekaligus samping menghadap ke Baitul Maqdis, bisa menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena di arah pemanya ke arah timur, jadi dia boleh sholat di belakang Ka'bah ini, dia jadikan Ka'bah antara beliau dengan apa? Baitul Maqdis. Jadi sekaligus kita beliau menghadap ke Ka'bah karena kecintaan beliau kepada yaitu kiblat, itu Ka'bah yang dibangun oleh bapak beliau sendiri, itu Ibrahim dan Ismail. Nah, sewaktu di Makkah Rasulullah SAW bisa mengakukan seperti itu. Ya, falamma qadimal Madinah, tapi tak kala ke Madinah nggak bisa lagi. Kenapa? Berbeda arah, berlawanan arah. Ya, Baitul Maqdis ke sini, Ka'bah ke sini, nggak bisa lagi. Ya kan, waktu di Mekah bisa pergi ke dekat Ka'bah, dijadikan di arah yang bisa menghadap sekaligus ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Tapi ke Madinah, ini yang membuat Rasulullah SAW sedih juga. Ya, nggak bisa lagi menghadap terpaksa menghadap ke Madinah. Sampai berapa bulan? 16 bulan. Setahun berapa? 4 bulan Rasulullah SAW salat ke arah Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah. Jadi yaitu Rasulullah SAW kala pindah ke Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Setelah itu baru datang izin untuk berpaling ke Ka'bah. Ya. Walihada yaqulu ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi bagi Allah lah timur dan barat, dimanapun kalian berpalingkan wajah kalian, disitulah wajah Allah, atau kesanalah kalian menghadap Allah. Jadi kalau tafsir dengan sifat, kita katakan disitulah wajah Allah, ketika kamu menghadap ke wajah Allah, atau kita katakan dengan tafsir jihah, kesitulah arah kalian menghadap Allah. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fi kitab An-Nasikh wa Mansukh, yaitu salah ulama Al-Sunnah ini Abu Ubaid, itu dalam kitab An-Nasikh wa Mansukh tentang ayat yang nasih dan yang memasukkan. Kitab beliau dalam akidah ada satu namanya Kitabul Iman. Ya. Akhbarana Al-Hajjaj, jadi ceritakan kepada aku Hajjaj bin Muhammad, summa zaqa sanad, kemudian menyebutkan sanadnya ila Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas qala. Jadi berkata Mas, awal yang pertama sekali dinasakh untuk kita dari Al-Qur'an adalah yaitu hal yang disebutkan oleh fima dzukira lana, yang disebutkan ya orang kepada kami adalah wallahu alam, yaitu tentang berita kiblat. Tentang berita kiblat. Ya, yang pertama sekali ajaran Islam yang dinasakh itu tentang perkara kiblat. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi bagi Allah lah timur dan barat, kemanapun kalian berhadapkan wajah kalian, disitulah wajah Allah, atau disitulah arah menghadap Allah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fa shalla nahwa Baitul Maqdis wa taraka Baitul Atiq. Di waktu di Madinah Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis dan meninggalkan menghadap ke Baitul Atiq, atau Atiq maksudnya arah Ka'bah. Summa sarafahu ila baitihi al-Atiq. Kemudian Allah berikan izin untuk dia memalingkan mukanya menghadap kiblat ke arah Ka'bah. Wa nasakhaha, jadi Allah menghapuskan perintahnya yang pertama, itu boleh menghadap ke Baitul Maqdis. Faqala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya, dimanapun engkau berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah syatra. Bukan sebagaimana apa? Fawalli syatra ya wajhaka ila masjidil haram, syatra masjidil haram. Ini wahai tu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, wallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Di sini ditafsirkan, kasih ada penjelasan kalau nggak salah, ya, yang di luar yang kitab tafsir yang ya, lebar bukan mukhtasarnya ini.
itu orang yang berada di dalam Ka'bah, dia wajib menghadap, dia ada di dalam Masjidil Haram, dia wajib menghadap ke zat Ka'bah. Betul-betul wajib dia menghadap ke Ka'bah. Orang yang berada di luar Masjidil Haram, dia wajib mengarah ke Masjidil Haram. Demikian para ulama mengatakan. Orang berada di luar Makkah, dia wajib mengarah ke Makkah. Tidak mungkin dia pas ke Masjidil Haram, tidak mungkin. Cukup mengarah. Oleh sebab itu syatra di sini dikatakan oleh Allah. Wallu wajakum syatral Masjidil Haram. Syatra itu arah. Jadi minta mengarah, bukan persis kita di Indonesia harus tepat. Ya. Menghadap ke Ka'bah betul. Itu sulit. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak ini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oleh itu agama kita ini Allah tidak membebankan kepada kita sesuatu yang ingin sulit-sulit, enggak. Kenapa? Karena ada kaum yang takalluf dalam hal ini. Kita lihat. Ada orang sebagian yang berlebih-lebihan. Sehingga masjidnya tukar arahnya 3 kali setahun. Datang ahli ahli nujum, katanya nggak ke sini, putar lagi, dirombak lagi. Besok diteliti lagi, salah lagi, dilubak lagi, ya kan? Gara-gara apa? Karena hulu dalam hal itu ittijah. Hulu. Oleh sebab itu ini agama ini yusrun, ini mudah, tetapi juga tidak boleh dimudah-mudahkan. Kemudian waqala Mujahid mengatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di situlah wajah Allah, atau di situlah arah menghadap Allah. Wa haitsu ma kuntum falakum qiblah. Jadi apa dimaksudkan oleh tafsirkan wajah Allah di sini? Qiblah, oleh itu jihad. Islam menyatakan jihad, ya. Dimanapun kalian berada, maka bagi kalian ada kiblat untuk kalian hadapi, yaitu Ka'bah. Itu Ka'bah di sini maksudnya. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa qala akharun, ini ada para ulama yang lainnya, bal anzalallahu hazil ayat qabla yufarida tawajjuh ilal Ka'bah. Jadi mana yang dulu ayat ini turun, yaitu wal wajhaka syatral masjidil haram. Ya, kata Ibnu Katsir, ayat yang kita tafsirkan itu ayat itu walillahil masyriq wal maghribu, yaitu turun sebelum ayat tentang wajibnya menghadap ke Ka'bah. Tak kala Rasulullah selalu berkeinginan, lalu Allah beritahu dimanapun engkau berada, mungkin di awal-awal hijrah kan Rasulullah ingin selalu menghadap ke Ka'bah, karena waktu di Mekah beliau kan bisa menghadap 2 sekaligus, ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Lalu Allah beri hibur beliau, jadi dimanapun engkau berada, ya, engkau tetap menghadap ke arah Allah. Kemudian waqala akharun, ini ada pula yang mengatakan nazalat idnan minallah. Tetapi ada 2 pendapat tentang ayat yang kita tafsirkan ini walillahil masyriq wal maghribu ini. Ada yang mengatakan ayat ini turun sebelum ayat wajibnya menghadap ke arah Ka'bah. Yang kedua mengatakan adalah turun untuk sholat nafilah saja, diberi rukhsah. Kalau nafilah boleh menghadap ke Ka'bah. Begitu. Di sini ada ulama mengatakan seperti itu, kata Ibnu Jarir. Ini dikatakan juga nazalat idnan minallah, yaitu diturunkan izin dari Allah untuk menghadap. Jadi usolli tatawu, dalam salat tatawu, salat nafilah maksudnya, itu haitsu tawajjah minal masyriq al maghrib, boleh menghadap ke timur atau ke barat. Fi masiri, dalam perjalanan ini ayat ini turunkan bukan masalah kiblat, tapi adalah arah salat waktu di atas kendaraan. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ayat ini khusus ketika seorang salat sunnah atau salat tatawu di atas kendaraan. Jadi oleh sebab itu ada wallahu alam tentang kisah ini, katanya Syekh Utsaimin pernah salat duha di atas mobil. Mobilnya jalan juga. Apa Syekh Albani apa Syekh Utsaimin, wallahu alam, lupa saya. Syekh Albani kiranya. Kalau nggak salah Syekh Albani. Syekh Utsaimin enggak kalau beliau enggak jarang membawa mobil. Syekh Albani kalau nggak salah. Syekh Albani kalau bawa mobil itu kencang. Ya. Itu sholat, lampu merah pun lewat gitu, karena beliau senang sholat, ceritanya begitu. Walau. Jadi banyak seperti Syekh Jazair, Abu Bakar Jazair, bukan Syekh Albani, saya Abu Bakar Jazair, lupa saya. Syekh Abu Bakar Jazair, kejadiannya di Madinah waktu beliau masih muda itu, masih ngajar di Jamiah Islamiyah. Di sholat, di stop oleh polisi, katanya saya lagi sedang sholat, gitu. Sallu alaihi sayyarah gitu. Jadi polisi nggak punya ilmu, ini boleh kamu salat atas kendaraan. Tapi wallahu alam ya secara apanya ya kan membahayakan. Jadi tidak boleh, apalagi umpamanya bawa mobil seperti itu, ya
Tapi kalau memang aman, ya jalan-jalan baik dan tidak jalan lurus tidak masalah. Seperti Saudi kan jalan pada umumnya lurus. Iya. Hah? Jadi nggak apa-apa beliau sholat, tapi tetap nyitir tersendiri. Gitu. Demikian ya agama kita ini memberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat nafilah di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap kiblat. Nah, ulama menafsirkan ayat ini untuk salat tatawwu ini izin dari Allah untuk menghadap ya kemana saja walau salat dalam perjalanan, fi safari, wa fi hali syiddatil khawf, atau dalam keadaan ditimpa oleh ada hal yang keadaannya itu ada persoalan yang situasi yang tidak aman, ketakutan yang berlebihan gitu. Wara Abu Quraib di sanad ila Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Quraib dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, annahu kana yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Ini maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu beliau itu salat nafilah. Jadi beliau itu menghadap kemanapun rahilahnya menghadap. Itu maksudnya kendaraan beliau. Wa yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Jadi Ibnu Umar menyebutkan bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Quraib meriwayatkan dengan sanad kepada Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar salat di atas kendaraannya. Kemanapun kendaraan itu menghadap, dia tetap menghadap ke situ. Dan dia menyebutkan Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah SAW juga melakukan hal demikian. Wa yata'awwal hadhil ayat. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan yang dimaksud yaitu dalilnya mana? Yaitu firman Allah, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jadi ayat ini dipahami oleh sebagian ulama ini untuk ayat salat nafilah di atas kendaraan. Atau dalam faraid, salat yang fardu pun dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Darurat. Keadaan kondisi yang darurat. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim dan lain-lainnya. Jadi wa asluhu fi sahihain, kata Ibnu Katsir, ini hadis ini terdapat dalam sahihain. Wa qala akharun, ada pendapat lain mengatakan ban nazala fi qaumin ya ummiyat alaihimul qiblah. Ada yang pendapat adalah ayat ini kalau tadi pertama-tama untuk orang salat nafilah dalam perjalanan di atas kendaraan kan begitu. Ada yang pendapat ayat ini adalah diturunkan untuk orang yang kehilangan arah kiblat. Kaum pergi di tengah laut, umpamanya ingin sholat, arah kiblat nggak tahu dia, nggak bisa menentukan. Atau orang di tengah padang pasir, kan nggak ada maklumat di sana ya, nggak ada tahu tanda-tanda. Atau orang di tengah rimba, hutan belantara, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada ulama mengatakan, tapi ayat ini tepat digunakan adalah untuk orang yang ragu dan tidak bisa mengetahui arah kiblat. Falam ya'rifu syatraha, dan dia tidak mengetahui arah kiblat Ka'bah. Fasallu ala anha'i mukhtalifah. Lalu mereka salat ke arah yang berbeda-beda. Jadi menurut keyakinan saya kiblat ke sini, dia salat ke sana. Menurut keyakinan saya kiblat ke sini, dia salat ke situ. Begitu. Walaupun ke arah yang berbeda-beda. Kemudian dalilnya mana? Ini hadis yang kita sebutkan tadi itu ikhtilaf ulama fi tahsin wa tad'if. Ini ada yang menghasankan, ada yang menaifkan. Syalbani menhasankan hadis ini. Wa qad rawa Muhammad bin Ishaq ini Al-Ahwazi bisanadi ila Amir bin Rabi'ah an abihi. Ini qala kunna ma Rasulullah SAW. Ini dia berkata, yaitu sahabat ini yaitu Rabi'ah, kami bersama Rasulullah SAW yaitu pada malam yang begitu gelap, bilalatin sauda mudlima, hitam kelam, gelap ya. Panazalna manzilan, lalu kami turun di sebuah tempat ya. Faja'ala ar-rajul, lalu orang-orang mengambil batu ahjar wa ya'malu masjidan yusalli fihi, ya, mengambil batu dilingkari untuk salat di situ sebagai masjid. Fihi falamma asbahna, tatkala kami pagi hari itu, idza nahnu qad salaina ila ghairi qiblah, tahu-tahu kami salat ke arah tidak arah kiblat ya. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami katakan ya Rasulullah, laqad salaina lailatana hazi li ghairi qiblah. Lalu kami kata ya Rasulullah, kita salat ke arah bukan ke arah kiblat. Fa anzalallahu hazil ayah. Ini ada antara sebab ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa inna tuwallu fathamma wajhullah. Ini. Rawahu Tirmizi wa Abi Hatim dan lainnya. Jadi kata Ibnu Katsir bi asanidin fi dha'f. Jadi dengan sanad-sanad semuanya dhaif kata Ibnu Katsir. Wa la'allahu yashuddu ba'daha ba'dan. Tapi barangkali di antara sanad ini bisa menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, akan yang lainnya. Wa ma'idatus sholali man yatabayyana khata'u fa fiha khilaf. Jadi umpamanya dia salat malam tadi ke arah kiblat seperti cerita sahabat ini. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dia harus mengulang salat atau tidak? Disebutkan Ibnu Katsir fihi khilaf. Wal arjah wallahu alam. Ini
pendapat wallahu alam itu tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang karena dia sudah beristihad. Wa hadhihi dalail al-ayah nafsiha wal hadits mutaqaddimah ala adam qada wallahu alam. Jadi ini enggak tahu nih pendapat siapa karena dilingkari di sini wallahu alam, ini pendapat Mukhtasir atau Ibnu Katsir juga. Ini adalah dalil, dan ayat ini sendiri bisa menjadi dalil atau hadis-hadis yang lalu bisa menjadi dalil untuk tidak perlunya diqadha, tidak perlunya diganti walau dia terbukti tidak menghadap kiblat setelah dia memang tidak ada tanda-tanda yang dimilikinya kemudian dia beristihad. Dan riwayatkan Mujarir dengan sanadnya ila Mujahid. Jadi sanad Musair itu dengan sanadnya kepada Mujahid, lamma nazalat ud'uni astajib lakum. Ini juga di antara hal-hal yang menyebutkan turun ayat ini. Allah berfirman, serulah, berdoalah padaku, aku akan perkenankan untukmu. Qalu ila ain? Mereka bertanya, ke arah mana? Panazalat, jadi arah kiblat. Maksudnya arah ini dimaksud di sini arah kiblat doa. Ini maksud di sini arah doa gitu. Panazalat, apakah harus berdoa atau harus arah madhab kiblat juga? Lalu Allah turunkan ayat ini, "Fanafun kalian berpaling disitulah arah menghadap Allah." Wa qala Mujarir wal ma'na, ini kemudian berkata Mujarir makna ya yaitu innallaha wasi'un alim, yaitu yas'a khalqahu kullahum bil kifayah, itu Allah maha luas lagi maha mengetahui, yaitu meliputi seluruh makhluknya dengan kecukupan dan kemurahan Allah dan keutamaan yang diberikan Allah. Wa amma qaulahu alimun, adapun perkataan Allah maha mengetahui, sungguhnya Allah maha mengetahui dengan segala amalan-amalan mereka. Ma yaghibu anhu minha syai'un, tidak satu pun yang luput dari Allah tentang amalan mereka. Wala ya'zumu an ilmihi, tidak tersembunyi dari ilmu Allah itu. Bal huwa bi jami'iha alim, tapi Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ayat ini terdapat oleh kita wasi'un alim, itu berharap ini kurnia Allah yang luas, dan juga Allah itu memiliki sifat yang kemahaluasannya, kemahaluasan rahmah dan segala macamnya. Ayat ini ditutup dengan nama Allah yang maha luas ini cocok sekali dengan menyebutkan walillahil masyriq wal maghribu, keluasan kekuasaan Allah ya, semua yang ada ya. Wa alim, dan mengetahui hai Muhammad sikap-sikap orang kafirin kepada kalian ya, dan juga dan kurnia Allah lebih luas. Jangan kalian bersedih karena kalian diusir dari ke Mekah, meninggalkan anak saudara dan harta benda. Jangan bersedih. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas rezeki dan rahmatnya. Alim, mengetahui dengan perbuatan musuh-musuhmu kepadamu. Alim, dan juga mengetahui tentang keadaan kalian, dan juga mengetahui tentang amal-amalan kalian akan dibalas, tidak terluput sekali. Jadi artinya apa? Walaupun kalian tinggalkan harta benda kalian, itu Allah tahu akan dibalas dengan pahala di akhirat. Subhanallah, ini ayat ini sangat indah, ditutup dengan Allah wassalamu. Tadi kita janjikan bagaimana pendapat Syekhul Islam dengan firman Allah di sini, fatamma wajhullah. Itu ada ulama mengatakan ini adalah termasuk ayat sifat, ada yang tidak. Ini Syekhul Islam mengatakan ada orang bertindak sebagian yang mengumumkan setiap makna yang ditemuinya lalu diumumkan pada seluruh ayat begitu. Lalu di antara misal yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini adalah yaitu di antaranya misalnya ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi ayat yang kita tafsirkan tadi. Ada khalaha fi ayati sifat tawaifun minal musabbita wan nufat. Jadi ayat ini dimasukkan sebagai ayat sifat oleh sekelompok dari orang yang beriman dengan sifat Allah dan orang yang mengingkari sifat Allah. Hatta adda haula ka Ibnu Khuzaimah, sampai sebagian mereka seperti Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ada seorang ulama Ahlussunnah, beliau memiliki kitab namanya Kitab Tauhid, tapi tentang itu asma sifat dan lainnya, ya. Mimma yuqarru itsbatus sifat, itu Khuzaimah pertama yang memasukkan ayat ini, menganggap ayat ini ayat sifat. Wa ja'ala nafiya tafsiraha bighairi sifat ya hujjatul lahum. Tapi orang-orang yang apa? Jadi kalau Ibnu Khuzaimah kan menjadikan ini sebagai ayat sifat. Jadi kedua-duanya menurut saya keliru. Orang yang menafikan sifat menjadikan ayat ini sebagai hujjah untuk mereka menafikan sifat Allah. Dari mana? Karena salah menafsirkan ayat ini tadi, sebagian salah menafsirkan kata mereka adalah jihad. Jadi mereka menafsirkan semua ayat wajhullah, umpamanya ini sebenarnya dalam surah Ar-Rahman apa bunyinya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi karena di sini ditafsirkan oleh ulama salaf menurut orang munafiyah, orang yang mengingkari sifat Allah, mereka menimbulkan perkataan salaf
menafsirkan ayat ini itu jihad, mereka bawa pula makna ayat ini kepada sifat Allah yang terdapat dalam surah Ar-Rahman tadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabb Tuhanmu. Jadi mereka tafsirkan juga dengan jihad. Nah, di sini kata Syaikhul Islam menggambarkan ada orang yang menafsirkan, jadi walau ayat ini berarti sifat Allah, sehingga semua yang kata-kata jihad mereka tafsirkan dengan sebagai ayat sifat. Dan ada orang yang lain sebaliknya, ketika dia menemukan kalimat jihadi ini, ada salah menafsirkan kalimat wajah di sini, ada ulama salah menafsirkan jihad, mereka pahami bahwa setiap kalimat wajah ditafsirkan dengan jihad. Jadi mereka mengumumkan ini kesalahan kata Syaikhul Islam. Jadi sebetulnya harus dirinci, dilihat qarina dan segala macam kata Syaikhul Islam. Jadi hasba maqam, ya, di mana kalimat itu berada. Ini disebutkan oleh Syaikhul Islam. Lamma walihada lamma ijtama'. Nah, tatkala aku berkumpul di majlis ma'qud, di suatu majlis yang telah ditentukan, debat ini Syaikhul Islam dikatakan dalam suatu debat dia berdebat dengan Ahlul-Bidah. Wa kuntu qad qultu. Di dalam perdebatan itu aku katakan, amhaltu kulla man khalafani salata sinin. Saya beri waktu setiap orang yang menentangku yaitu selama 3 tahun. In ja'a bi harfin wahidin anis salaf yukhalifu syai'an mimma dzakartuhu kanat lahu hujjah. Jika dia dapat membawa satu huruf saja dari salaf yang berbeda atau menyalahi sesuatu yang aku sebutkan katanya, maka itu adalah hujjah baginya. Cukup satu saja kalimat ada salah menakwilkan ayat sifat, bisa dijadikan hujjah. Boleh saya kalah, saya akui saya kalah, itulah maksud di sini. Karena lahu hujjah, berarti dia berhujjah, memiliki hujjah. Diberi waktu 3 tahun maksudnya. Kemudian fa'alat ini kemudian yaitu jadi kemudian masing-masing orang-orang wafa'altu kemudian masing-masing ya orang-orang ahlu bidah itu melakukan itu. Wa ja'ala mu'aridun wa ja'ala mu'aridun yaftishuna al-kutub. Jadi orang yang menentang Syaikhul Islam mereka apa? Memeriksa kitab-kitab semuanya, mencari ada salaf yang mentakwil ayat sifat, ingin gitu. Satu saja diminta satu Islam biharfin wahidin, satu ayat saja, nggak banyak-banyak. Satu contoh saja kata Syaikhul Islam kalau ada salah mentakwil ayat sifat. Nah, sampailah orang menentang beliau itu mencari kitab-kitab yang di dalam mungkin terdapat ada salaf yang berkata mentakwil ayat sifat. Fadhabaru bima dzakarahul Baihaqi. Lalu mereka mendapatkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Asma' Sifat. Baihaqi ada memiliki kitab namanya Asma' Sifat, yaitu fi qaulihi ta'ala, itu dalam firman Allah Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di dalam kitab Asma' Sifat ini riwayat disebutkan oleh Baihaqi, yaitu fa inna dzakahu, ini Baihaqi menyebutkan an Mujahid wa Syafi'i, dari Imam Mujahid dan Syafi'i, anna murad qiblatullah. Dimana tadi Mujahid kan kita sebutkan dari kiblah kata Mujahid tadi kan, dari riwayat yang disebutkan oleh Makasir tadi. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah qiblatullah. Jadi dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di situlah arah menghadap Allah, jihatullah atau kiblat Allah. Ini arah ke Allah, menghadap Allah. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitabnya Asma' Sifat dalam menafsirkan ayat ini. Ya. Jadi dari perkataan Mujahid dan Imam Syafi'i. Jadi faqala ahadu kubaraihim, lalulah ini berkata salah seorang gembongnya. Gembong siapa ini? Gembong orang-orang yang mu'attilah, orang mengingkari sifat Allah. Berkata salah seorang mereka fi majlis tsani, yaitu setelah 3 tahun pada perjanjian berikutnya, majlis yang kedua, ya, qad ahdartu naqlan anis salaf bitakwil, katanya, kata orang ini, saya telah membawa sebuah pernyataan dari salaf tentang takwil. Ada pendapat salaf yang mentakwil ayat sifat, katanya. Fawaqa'a fi qalbi, kata Syaikhul Islam, lalu terbetik dalam hatiku apa yang dia persiapkan itu. Terbetik langsung dalam hati Syaikhul Islam, yang dimaksud oleh dia adalah ayat ini. Subhanallah. Fakultu, lalu aku katakan kepada orang itu, la'allaka qad dzakarta, mungkin kamu akan menyebutkan itu ma rawal Baihaqi, itu apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, atau maruya fi qouli ta'ala, itu mungkin tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriqu wal maghribu. Di mana subhanallah ya, kita lihat keluasan ilmu Syaikhul Islam Taimiyah ini ya. Mungkin yang kamu maksud itu adalah tentang perkataan salaf dalam menafsirkan firman Allah, walillahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Qala na'am. Dia katakan, iya, itu yang saya maksud. Ya. Qultu al-murad biha kiblatullah. Jadi aku katakan yang dimaksud di sana adalah yaitu kiblat Allah, ya, arah ke Allah. Faqala, lalu dia bantah, qad ta'awala Mujahid wa Syafi'i. Telah ditakwil ayat ini oleh Mujahid dan Syafi'i. Wa huma minas salaf. Bukankah dia dua orang dari salaf ini, ulama salaf, ya kan? Walam yakun hadha su'al yaruddu alayya. Ya, walam yakun hadha su'al yaruddu alayya. Pertanyaan dia ini tidak bisa untuk membantahku, tidak sebagai bantahan kepadaku, tidak bisa menjawab apa? Itu tak bisa membantahku. Kenapa? Fa innakum lam yakun syai'an mimma nadharuni bihi sifatul wajah. Kenapa? Karena yang mereka perdebatkan denganku itu bukan sifatul wajah, wala itsbatuha. Jadi ayat ini tidak ayat sifat, kata Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Jadi kalau ayat sifat di situ lalu ditawilkan oleh salaf, baru ada dinyatakan salaf mentakwil sifat Allah. Itu. Tapi ayat ini sebetulnya di luar pembicaraan, tidak termasuk ayat sifat kata Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Wala athbatuha, ini. Jadi fa inna lam yakun syai'an mimma nadharu fihi sifatul wajah wala athbatuha, ini maka dia tidak satu pun yang ia berdebatkan yang ke dalamnya itu yaitu sifatul wajah. Tidak ada di sana sifat wajah yang takwil oleh salaf. Wala athbataha, ini tidak pula ditetapkannya. Lakin talabuha min haitsu jumlah wa kalami kan muqayyadan kama fil ajwiba. Jadi kemudian mereka ini disebut pertentangan oleh Syekhul Taimiyah. Mereka meminta secara jumlah, maksudnya apa? Semua kata-kata wajah ditakwil dengan ini, begitu. Padahal kalaupun lau salamna jadalan, yang ditakwil oleh salaf hanya ayat ini. Tapi ayat lain nggak ditakwil oleh salaf, kan dalam kalimat wajah yang dalam ayat lain tidak diartikan jihad atau tidak diartikan kiblat oleh salaf. Tapi tidak terjadi hal itu. Karena ayat ini bukan dimaksud ayat sifat. Kemudian ini bal qultu hadil ayat, bal qultu ini wa kalami kana muqayyadan, perkataanku yaitu teringkas dalam jawabanku yaitu falam ara ihqaquhum fi hadzal maqam. Aku tidak melihat bahwa mereka benar dalam kesempatan ini. Kenapa? Bal qultu hadil ayat laysa min ayati sifat. Aslan aku katakan bahwa ayat ini tidak termasuk ayat sifat, itu tidak masuk ayat membicarakan tentang sifat Allah. Wala tandariju fi umumi qawli may yaqul. Jadi dan tidak termasuk ke dalam umum perkataan orang mengatakan la tuawil ayat sifat. Jangan kamu takwil ayat sifat. Tidak termasuk di sini. Ya. Qala alaysa fi zikrul wajah? Kata lawannya, bukankah di sana disebutkan kalimat wajah? Nah, kan kalimat wajah ditakrif, ditakwil katanya. Falamma qultu al-murad bi qiblatullah. Aku katakan yang maksud itu adalah kiblat Allah atau arah Allah. Qala alaysat hazi min ayati sifat? Lalu dia katakan, bukankah ini dari ayat sifat? Qultu la, ini bukan, tidak termasuk ayat sifat. Laisa min mawaridin niza, ini tidak termasuk ke dalam perdebatan kita. Ya, dalam maudhu' debat kita. Fa inni innama usallimu annal murad bil wajah huna al-qibla. Ini sungguhnya aku yaitu menyerahkan kepada apa yang disampaikan oleh Mujahid dan Syafi'i ini bahwa yang dimaksud di sini adalah wajah, di sini adalah kiblat. Fa innal wajah, kenapa? Karena wajah huwal jihad. Karena wajah adalah jihad fi lughatil Arab. Ini dalam bahasa Arab berarti jihad, wajah juga berarti jihad. Kadang-kadang berarti sifat, kadang berarti jihad atau arah. Kata Syekhul Taimiyah di sini, ini yuqalu, contohnya apa? Qasadtu hadzal wajah. Qasadtu hadzal wajah. Dia menunjuk namanya qasadtu hadzal wajah. Saya maksud arah ini. Gitu. Kalau seorang dia mau memahat atau mau apa ya? Yang saya maksud bagian arah ini, wajah ini, wajah yang sebelah sini, bukan wajah sebelah sini, kan begitu. Jadi bisa berarti jihad. Itu kejelian Syekhul Islam menyebutkan. Kemudian nanti akan disebutkan oleh selain oleh Syekhul. Kemudian wasafartu ila hadzal wajah. Juga dikatakan orang, aku safar kepada arah sini, ya kan? Maksudnya arah sini. Safartu ila hadzal wajah. Jadi aku berjalan ke arah sini. Ai ila hadzal jihad, artinya ke arah sini. Wa hadza katsirun masyhurun. Ini banyak sekali contoh-contoh ini dan masyhur. Ya, fal wajah wal jihad. Fal wajah dalam ayat ini maksudnya adalah jihad. Wa huwal wajah kama fi qouli ta'ala
yaitu sebagaimana firman Allah dalam yang lain dikatakan walikulli wajhatun huwa muwalliha. Ya, disebutkan dari ayat mutawalliha. Ya. Kemudian faqaulu ta'ala wajhatun huwa muwalliha ka qauli ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh Islam, maka kata-kata wajha di sini maksudnya sama dengan firman Allah di sini, itu bermakna wajha juga. Kilta ayataini fil lafzin wal ma'na mutaqaribatani. Kedua-dua ayat ini adalah hampir mirip dalam maknanya. Wa kilahuma fi sya'nil qiblah. Kedua-duanya dalam masalah kiblat. Ayat ini kan bicara masalah kiblat tadi, bukan bicara masalah yang lainnya. Itu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Kemudian wal wajh wal jiha huwa alladhi dzakara fi ayataini. Ya. Anna nuwalliha ay nastaqbiluha. Nastaqbiluhu. Qultu wasiyaq yadullu alai. Kata Syekh Islam, mana dalil yang kedua adalah siyaqul ayat. Konteks ayat. Konteks ayat membuktikan hal itu. Kenapa? Karena Allah SWT berkata, "Fa'inna ma tuwallu." Kemanapun kalian palingkan. Aina una minadz dzuruf. Aina di sini adalah daripada dzuruf itu dzaraf. Dzaraf itu aslinya imma dzaraf makan atau dzaraf zaman. Karena dalam bahasa Arab itu adalah arah atau tempat. Nah, ini adalah aina itu mempertanyakan apa masalah arah. Kemana? Itu kan ke arah. Ke arah manapun itu maksudnya. Kalian hadapkan wajah kalian, itu adalah menghadap Allah. Nah, kemanapun kalian menghadap menyembah, itu tetap menyembah Allah, katanya di situ maksudnya. Ya, kemanapun kalian menghadap, tetap kalian menghadap ke Allah. Ini fa aina matallu fa thamma wajhullah. Jadi artinya wa aina zuna minadz dzuruf. Jadi fa aina ma ini maksudnya kan dzuruf, berbicara masalah tempat, arah gitu. Wa tawallu ay tastaqbilu, kemanapun kalian menghadap, fal man ay maudhi'i istaqbaltumuhu, tempat arah manapun kalian hadapan, fa hunalika wajhullah, maka situlah wajah Allah. Faqad ja'ala wajh Allah fil makan alladhi yastaqbiluhu, maka dia telah menghadap kepada Allah, ya, ke wajah Allah di tempat yang dia hadapkan. Hadza bu'dun, ini maksudnya ini agak jauh. Ini qalu wal musyrik wa maghrib hayya jihad kulliha. Kemudian juga yang lebih dekat lagi menunjukkan hal ini adalah yaitu walillahil masyriq wal maghrib. Allah milik Allah lah timur dan barat. Wahyal jihad kullaha. Bukankah timur dan barat juga jihad? Jadi Syekh Islam menyebutkan ayat ini berbicara dalam konteks apa? Itu dalam masalah arah semuanya. Pertama bicara masalah timur dan barat juga arah. Kemudian kata Pak Ainama juga berbicara masalah arah. Nah, gitu. Ini wahya kullaha jihad. Ini wahya jihad kullaha. Kama fi ayatul ukhra, sebenarnya dalam tempat dalam ayat yang lain, qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Fa akhbara anna jihad lahu. Allah mengatakan bahwa semua arah itu adalah milik Allah. Padahal anal idafa, maka ini menunjukkan bahwa idafa di sini adalah idafa taksis wa tasyrif. Kenapa Allah idafakan jihad di sini kepada Allah? Idafa di sini idafa apa? Taksis dan tasyrif. Bukan idafa itu sifat. Kan Syekh Islam mengatakan ayat ini tidak termasuk ayat sifat. Jadi, yang penting salaf berbeda pendapat di sini, tetapi walaupun orang tadi mengatakan ini ayat tidak ayat sifat, bukan arti dia mengimpari sifat Allah memiliki sifat wajah, tidak. Ini. Oleh sebab itu kita katakan tadi, walau kita menyerahkan bahwa pendapat orang mengatakan tadi salah mentakwil ayat ini, tapi hanya ayat ini ya saja yang takwil. Salaf tidak mengumumkan arti ayat semua lafaz yang ada wajah di dalam Al-Qur'an mengartikan sebagai jihad. Demikian. Oleh sebab itu, ka'annahu qala. Jadi seakan-akan Allah itu berkata jihadullah wa qiblatullah. Itu arah Allah dan jihad kiblat Allah. Sebagaimana kita katakan dari pendapat Mujahid mengatakan kiblat. Walakin minan nas, tetapi di antara manusia may yusallim anal murad bidzalika jihadullah ay qiblatullah. Di antara manusia ada yang mau menerima bahwa yang maksud di sini adalah jihad Allah ay qiblatullah. Walakin yaqul hadhil ayat tadullu ala sifat. Tetapi dia tetap mengatakan ayat ini tetap menunjukkan kepada sifat wa ala anal abdul yastaqbil rabbahu, yaitu bahwa hamba itu menghadap kepada Rabbnya. Kama ja'a fil hadits, bagaimana terdapat dalam hadis, idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhihi. Apabila seorang kalian melaksanakan salat, maka sungguhnya Allah berada di arah hadapannya. Ini di arah hadapannya. Wa kama qala fi qaulihi, dan dalam sabda Rasulullah SAW, la yazalullahu muqbilan ala abdihi
senantiasa Allah menghadap kepada hambanya biwajhi dengan wajahnya, madama muqbilan alaihi, senantiasa hambanya tadi dalam itu menghadap kepada Allah dalam salatnya itu. Fa idzan sarafa wajhahu anhu. Jadi apabila hamba tadi umpamanya menoleh dalam salatnya, Allah pun memalingkan wajahnya dari dia. Wa yaqulu innal aya dalat ala ma'nayn. Jadi dia berpendapat ayat ini menunjukkan dari dua makna. Itu pada syai'un akhar laisa hadza mawdi'u. Jadi ada orang pendapat juga mengatakan ayat ini juga tentang jihad, tentang kiblat, tapi juga tentang sifat. Wallahu a'lam. Tapi kata Syekhul Islam, fa hadza laisa syai'un akhar, tapi ini adalah permasalahan yang lain, tidak bisa dijelaskan di sini. Laisa hadza mawdi'u, tapi bukan di sini tempat menjelaskannya kata Syekhul Islam. Akan ada di tempat yang lain, jadi diterangkan oleh Syekhul Islam. Wal ghardu annahu idza qila, jadi yang maksud di sini adalah apabila dikatakan orang patamma qiblatullah, di sanalah kiblat Allah, lam yakun hadza min ta'wil munazi' fihi. Ini tidak termasuk ke dalam permasalahan yaitu hukum ta'wil yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Ya, tidak termasuk ke dalam persoalan yang kita bahas karena ayat ini tidak termasuk ayat sifat kata Syekhul Islam. Jadi, alladzi yunkiruhu munkiru ta'wil ayat sifat, yaitu ayat yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Wala huwa mimma istadalla bi alaihim al-musabbita, dan juga tidak bisa yaitu dijadikan alasan orang musabbita untuk jadikan sebagai apa dalil tentang Allah itu memiliki wajah. Tapi dalil tentang Allah memiliki wajah dari ayat lain yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kedua-dua di sini tidak bisa berdalil. Orang musbitatus sifat tidak boleh juga berdalil kepada orang yang mengingkari sifat dengan ayat ini. Karena ayat ini mutanaza' fi, berbeda pendapat salaf dalam ayat ini. Ada yang mengatakan ayat itu sifat, ada yang mengatakan tidak ayat sifat. Ini. Kemudian fa inna hadzal ma'na sahihun fi nafsihi, sungguhnya makna ini adalah benar. Wal ayat dalatun alaihi, ayat ini menunjukkan atasnya. Wa in kan dalatun ala thubuti sifat fadzaka syai'un akhar. Jadi kalau dia sekalipun dia menunjukkan terhadap sifat Allah, ini maka itu adalah hal yang lain. Wa yabqa dilatu qaulihim, ini maka tetaplah dalil ungkapan mereka fasamma wajhullah, ini ala fasamma qiblatullah. Itu maknanya maksud di situ adalah kiblat Allah. Hal huwa min babit tasmiyatil qibla wajhan bi'tibar anal wajh wajiha wahid atau bi'tibar anna mastaqbala wajh Allah faqad istaqbala qiblatullah fa hadha fihi buhuthun laysa hadha mawdi'un. Kan ada lagi pembahasan lain kata Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian contoh berikut ini contoh masalah amr. Itu kadang-kadang amr itu maksud adalah makhluk, kadang-kadang adalah bukan makhluk. Nah, ini akan ada penjelasan ini dalam hal menanggapi selanjutnya ungkapan orang yang mengumumkan setiap makna kalimat pada setiap ayat. Wallahu alam. Itu tentang pendapat selanjutnya tentang ayat ini, bahwa beliau menguatkan ketika orang Mu'attilah, orang mengingkari sifat Allah, berdalil dengan ayat ini, mengatakan ketika mereka mendapati pendapat Mujahid dan Imam Syafi'i mengatakan yang maksud ayat ini adalah kiblah, mereka berdalil bahwa salah mentakwil ayat sifat. Tapi dijawab oleh Syekhul Islam bahwa ayat ini tidak berbicara tentang makna sifat. Laisa ayat sifat. Allahu a'lam. Itu sedikit tentang penjelasan tentang ayat yang mulia ini. Kemudian kita ingin membaca juga sedikit apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di tentang tafsirnya. Ini di sini beliau menjelaskan beberapa poin yang juga bagus ungkapan beliau dalam tafsir beliau. Wa man adzlamu mimman masajidallah. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid-masjid Allah bahwa disebut di dalamnya nama Allah, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha, sedangkan mereka tidak memasukinya kecuali dalam keadaan takut, ya. Lahum fiha dunya khizun wa lahum fid dunya khizun, dan mereka di dunia akan mendapat kehinaan dan mereka bagi mereka di akhirat adalah azab yang besar. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, la ahadun azlam wa asyadu jurman. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar dosanya dari orang yang mencegah masjid Allah dari mengingat Allah di dalamnya. Itu wa iqamatis shalah, menyalakan salat dan lainnya, min anwa'it ta'at, dari berbagai macam bentuk ketaatan. Wasa'a artinya kata ijtahada wa batala wus'ahu, artinya dia berusaha, ya, fi kharabiha, untuk hissi wal ma'nawi, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Itu untuk menghancurkannya baik secara fisik maupun secara mental, secara manawi, ya. Fal kharab hissi, adapun menghancurkan secara fisik adalah yaitu hadmu wa takhribuha, menghancurkannya dan merusaknya, wa takdziruha, dan mengotorinya, termasuk ya mengotorinya, ya.
Wal kharab ma'nawi, ada pun menghancurkan secara mental, spiritual ya, atau maknawi. Jadi man'udz dzakirina li ismullah biha, melarang orang untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Wa hadza amun, ini adalah umum bagi setiap orang bersifat dengan sifat ini. Ini umum ini bagi setiap orang yang bersifat dengan sifat ini. Melarang orang menyebut nama Allah di dalamnya umum. Fa yadkhulu fi dzalika ashabul fil, termasuk ke dalam ini contohnya apa? Ashabul fil yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini wa Quraisy, juga orang Quraisy yang ingin tadi dikatakan Nukasir itu menghalangi Rasulullah SAW para sahabat untuk sholat di Masjidil Haram dan mengusir mereka dari Masjidil Haram. Hina saddu Rasulullah SAW anha aman Hudaybiyah, ketika mereka menghalangi Rasulullah SAW ketika pada tahun Hudaybiyah. Wan Nasara, dan juga orang-orang Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, tatkala mereka merusak Baitul Maqdis. Wa ghairuhum min anwa'il dzulama as-sa'ina fi kharabiha, dan lain mereka dari orang-orang yang zalim yang berusaha untuk merusaknya. Muhadatul lillah, yaitu untuk menentang kepada Allah. Wa masyaqatun, ya, kedurhakaan. Fajazahumullah, mereka akan dibalas oleh bi anna mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadran. Lalu Allah melarang mereka masuk masjid itu secara syar'an wa qadran, baik secara syariat maupun secara takdir kauni. Illa khaifin adzalin, kecuali dalam keadaan hina. Falamma akhafu ibadallah, tatkala mereka menakut-nakuti para hamba Allah, akhafahum, mereka pun ditakuti Allah, diberi rasa takut oleh fal musyrikun, maka orang-orang musyrik alladzina saddu rasulahu, ya Muhammad rasulnya walam yalbith Rasulullah SAW illa yasiran. Ini contohnya apa? Tatkala orang musyrikun menalangi Rasulullah SAW ya dari Masjidil Haram, tak lama kemudian Rasulullah SAW, ya waktu yang singkat, Allah izinkan baginya untuk menaklukkan Makkah. Ini wa mana al musyrikina min qurbani baitihi, dan Allah melarang, dan Rasulullah SAW melarang orang musyrikin untuk mendekati Baitullah. Ini maksudnya Ka'bah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang iman, innamal musyrikuuna najasun, sebagaimana surat At-Taubah, sungguhnya orang musyrikin itu adalah najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hada, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Washabul fil, ini adapun tentara fil, pasukan bergajah, qad dzakarallahu majara alaihim, Allah telah membuktikan, ini buktinya di sini, setiap orang yang ingin merusak secara hissi atau secara manawi telah diiqab oleh Allah di dunia. Contohnya ashabul fil diiqab langsung oleh Allah waktu di dunia. Begitu pula Quraisy diiqab langsung oleh Allah di dunia, diberi kehinaan, mereka diusir juga, sebenarnya mereka mengusir Rasulullah SAW, mereka ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Makkah. Ini yang diterangkan oleh mu'allif di sini. Kemudian gini, wan nasara sallallahu alaihi mu'minin fa'ajluhum anhu, dan juga orang Nasara yang merusak Baitul Maqdis sehingga kaum muslimin menaklukkan mereka. Wa hakadha kullu man tasafa biwasfihim, demikian pula orang-orang yang mencontoh yang sama sifatnya dengan mereka, yaitu menghalangi orang dari Masjid Allah. Fala budda ayyana lahu kistahu, akan mendapat bagiannya nanti. Ya, akan ada bagiannya. Wa hadza min al-ayat al-'azimah, ini ada di antara ayat-ayat yang azim. Ya, dalam sebuah waktu anak ngisi di Radio Roja di Jakarta, itu ada saudara kita yang menelpon kita di waktu di Cipulir katanya tempatnya dia. Dia diusir di masjid itu. Diusir. Tapi yang anehnya katanya orang yang mengusir ini tidak pernah datang ke masjid. Ya, ikhwan, kita mengadakan pengajian diusir. Tetapi yang anehnya katanya orang ini nggak pernah datang ke masjid sholat. Tapi dia diusir dan memakai pedang di dalam masjid katanya. Ini bentuk orang termasuk ke dalam ayat ini. Ya, dia pasti akan dapat bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan seperti itu. Ya. Kemudian gini, wa hadza min ayat 'azimah, ini ayat yang sangat agung. Akhbara bihal bari qabla wuqu'iha, yang mana Allah menceritakan sebelum terjadi hal itu. Ini bahwa Allah akan memberikan kehinaan bagi orang yang menghalangi orang dari masjid Allah. Ini sebelum apa nih? Sebelum Fathu Makkah. Faqa kama akhbara, lalu terbukti sebenarnya diceritakan oleh Allah. Wastadalla ulama bil ayatil karimah, ulama mengambil berdalil dengan ayat yang mulia ini, ala annahu la yajuzu tamkinu kufar min dukhul masajid. Jadi ulama yang melarangkan, haramkannya masuk orang kafir ke dalam masjid, karena ikhtilaf ulama fiha. Ada ulama yang berbeda pendapat tentang hukum boleh enggak orang kafir masuk ke dalam masjid atau tidak boleh. Jadi sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang haramnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Lahum khizun fid dunya ay fadhihatun, mereka akan mendapat kehinaan kama taqaddam, walau fil akhir adabun adzim.
Wa idza kana la azlama mimman mana masajidillah yudhkar fi ismuhu, maka tiada lagi yang lebih zalim dari orang yang menghalangi untuk disebut di dalam menyalahi masjid Allah, untuk disebut dalam nama Allah, fala a'dhamu imanan. Kemudian muallif di sini mengambil apa? Itu maf'ul mukhalafah. Maka tidak lebih besar lagi keimanan. Ya, kalau di situ kan merupakan dosa besar. Sebaliknya orang yang menyebut nama Allah dalam masjid ini, orang yang meramaikan masjid adalah iman yang sangat tinggi juga. Fala a'dhamu imanan mimman sa'a fi amaratil masjid bil amara. Maka termasuk sebaliknya orang yang menghalangi orang adalah merupakan dosa besar. Justru orang yang mengajak orang meramaikan masjid, dia akan mendapat pahala yang sangat agung. Sebagaimana orang yang menghalangi orang dari masjid mendapat dosa yang begitu besar. Mu'allif mengatakan di sini faedah. Ini coba lihat mu'allif ini dalam memahami ayat Allah ya. Dalam kaidah-kaidah yang beliau ketahui, itu beliau pahami bahwa tiada pula keimanan yang lebih agung dari orang yang selalu mengajak orang untuk datang ke masjid. Berusaha meramaikan masjid, pahalanya besar. Apapun sebabnya, apapun bentuknya, menyebabkan orang datang ke masjid, umpamanya dengan memberi tanda ke arah masjid, ke macam-macam mengetahui ada pengajian di sana, pengumuman-pengumuman, itu dia mendapat pahala yang besar. Ini fala a'dhamu imanan, maka tiada lagi keimanan yang lebih agung dari orang yang berusaha untuk meramaikan masjid. Ya, bi amara hissiyah wal ma'nawiyah, baik secara dalam pembangunan fisik maupun mata. Kama qala ta'ala, kemana Allah firmankan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Di sini bukti bahwa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga dia berusaha untuk mengajak orang meramaikan masjid dan membangun masjid. Dalil ala imanihi. Gitu. Bal qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'dhimihi. Bahkan Allah telah menyuruh untuk meninggikan rumahnya ini dan membesarkannya, wa takrimihi, dan memuliakannya. Mana dalilnya? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu wa yudhkar fiha ismu. An turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Ini dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk diangkat dan disebut di dalamnya nama Allah. Walil masajid ahkam katsira. Masjid itu memiliki hukum-hukum yang banyak. Ya raji' hasuluha ila mahmun hadhil ayat karimah. Yaitu pada ringkasannya balik terdapat di dalam apa? Ayat ini. Termasuk memakmurkan masjid, membersihkan masjid, termasuk di dalamnya. Sehingga orang senang di masjid, membuat orang senang di masjid termasuk dalam ayat ini. Oleh sebab itu kata muallif, hukum-hukum tentang masjid itu banyak sekali, tetapi ringkasannya balik ke dalam kesimpulan ayat ini. Setiap hal yang membuat orang senang datang ke masjid, itu adalah termasuk dalam ayat ini orang yang memakmurkan masjid. Setiap hal, apapun bentuknya, membuat orang terhalang ke masjid, maka itu apa? Termasuk terancam di dalam ayat ini. Subhanallah. Jadi muallif juga beberapa jelinya di dalam mengambil pengertian ayat ini. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fatama wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini bagi Allah lah timur dan barat, kemanapun kalian berpaling di sanalah wajah Allah atau sanalah arah menghadap Allah. Sesungguhnya Allah ini maha kaya, maha luas lagi maha mengetahui. Artinya walillahil masyriq wal maghrib ay khassahuma bidzikr. Kenapa Allah mengkhususkan maghrib dan masyriq dan maghrib kata Syekh di sini? Itu li'annahuma mahalu ayatil azimah. Karena keduanya itu adalah tempat itu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang azim, yang besar. Fihima matali' anwar, karena dari antara keduanya timbul cahaya matahari dan bulan. Matahari di siang. Ini disebutkan oleh Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dari antara tanda kekuasaan Allah itu adalah malam dan siang, ya, kemudian matahari dan bulan. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Oleh sebab itu di sana timbul dua cahaya, ya, bi matali' anwar wa magharibiha. Ini fa in kana malikan laha, fa idza kana malikan laha, jika Allah yang menguasai keduanya itu, yaitu kana malikan likulli jihad, berartinya dia adalah telah menguasai semua jihad. Kenapa? Karena ini kedua jihad ini termasuk jihad yang artinya ada keutamaan, ada memiliki keistimewaan, yaitu di sana timbul kedua cahaya, bulan dan matahari. Cahaya di malam hari dan cahaya di siang hari. Jika dia sudah menguasai kedua arah ini, berarti dia sudah menguasai arah yang lain, yaitu selatan dan utara. Gitu, kata muallif. Ya, fa aina ma tuwallu, kemanapun kalian palingkan wajah kalian daripada arah minal jihad wujuhakum,
Jadi idza tawallikum iyyaha bi amrihi, apabila itu adalah perintah dari Allah untuk memalingkannya, artinya walaupun ini si masuk alif di sini, kemanapun kalian menghadap, jika itu merupakan perintah dari Allah, itu ketaatan. Jadi walaupun ke Baitul Maqdis disuruh oleh Allah, itu ada merupakan apa? Itu adalah hal yang diizinkan oleh Allah. Ma ya'murukum biistiqbal Ka'bah ba'da an kuntum ma'murina biistiqbal Baqtis. Adakah Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Ada kalanya dia menyuruh kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah setelah dia menyuruh kalian untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Au tu'maru bis shalah fis safar, atau kalian disuruh melaksanakan salat dalam perjalanan ar-rahila wa nahwiha. Itu ketika kalian melaksanakan salat itu dalam perjalanan. Boleh seperti tadi kita jelaskan bahwa tanpa menghadap kiblat, tetapi mengikuti arah kendaraannya. Fa inna qiblata haitsu ma tawajjaha al-'abdu, karena kiblat adalah kemanapun arahnya hamba tadi, au tashtabihu kiblat, atau dia tidak tahu arah kiblat. Ini imma dia salat atas kanan atau dia tidak tahu arah kiblat. Ini kata mu'allif di sini. Fa yataharras salat ilaiha, lalu dia memastikan salah satu jihad arah saja, ya. Tsumma yatabayyanu khata', kemudian terbukti oleh dia setelah dia selesai salat, oh salah kiblatnya, atau dapat diberitahu orang lain atau bagaimananya. Au yakunu ma'dzuran, atau dalam kondisi dia itu uzur bisalbin aw mardin, jadi atau dia sedang dihukum atau dia karena sakit dan lain-lainnya. Fahadhil umur, hal-hal seperti ini imma ayakunal abdu fiha ma'dzuran aw ma'muran. Hal-hal ini imma ada kalanya disuruh atau didapat uzur. Jadi kondisi-kondisi itu boleh dia tidak menghadap kiblat. Tapi jangan pula berdalil orang umpamanya, kenapa lu menghadap kiblat? Kenapa? Karena Allah mengatakan di mana pun menghadap boleh. Ini bukan dalil untuk hal itu. Karena dalam kondisi tertentu dalil ini bisa dipakai. Jangan diumumkan. Karena kalau sholat fardu jelas harus menghadap kiblat. Kecuali dalam kondisi terdesak juga. Ya. Ini dalam hal pengecualian. Wa bi kulli hal, jadi dalam segala kondisi famastaqbala jihatan minal jihah, ya, ke arah manapun menghadap, kharjan malik ilaih, kharitan an mulki rabbih, ini ke arah yang di luar, ya. Berkuliah hal, maka dia tidak menghadap kiblat dari jihad yang keluar dari arah kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Kemanapun dia menghadap, dia tidak keluar menghadap dari ke arah di luar kekuasaan Allah. Fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah, innallaha wasi'un alim. Fi isbatul wajah. Di sini Syekh Abdurrahman Sa'di mengambil dalil, jadi pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat sifat. Dalam ayat ini terdapat itu isbatul wajah lillahi ta'ala. Itu bahwa Allah memiliki wajah, memiliki sifat tentang sifatul wajah, ya, bagi Allah SWT. Ala wajhil laik bihi ta'ala, itu dengan itu sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah. Wa annallaha lillahi wajhan la tushbihu wujuh, bahwa Allah memiliki wajah tapi tidak serupa dengan wajah-wajah makhluk. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadl, ini wasi'un alim, ini sebenarnya Allah maha luas keutamaannya. Wa sifat azimuha, ya. Jadi Allah wasi'ul al-fadl was sifat, ini azimuha. Alimu bisarairikum, mengetahui dengan rahasia-rahasia kalian, wa niyatikum, dan niat-niat kalian. Famin sa'atihi wa ilmihi, jadi antara keluasannya dan keluasan ilmunya, ini wasa'alakum amr, dia memudahkan bagi kalian urusan. Mana yang diluaskan untuk kita? Itu bolehnya kita ketika terdesak dan kondisi situasi yang darurat, boleh tidak menghadap kiblat. Ini fadlullah wasi'. Fadlullah wasi'. Atau kita dalam salat nafilah, kita di atas kendaraan boleh melakukan salat nafilah sekalipun tidak menghadap kiblat. Ini fadlullah wasi'. Ini itu. Wa qabila minkum ma'mur, dan dia menerima dari kalian segala hal yang kalian diperintahkan. Falahul hamdu wasyukur, maka segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, ayat yang mulia ini, ya, tafsir dua ayat yang mulia ini, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada membawa alat itu tidak masalah. Dia ada alat bantu berarti. La yukallaf. Bisyiddah la yukallaf. Karena hal itu tidak bisa juga diperintahkan. Kalau dia mungkin tapi setiap insan mesti dia berusaha untuk akhiratnya lebih afdal, kan itu yang utama. Jelas. Dia melakukan hal itu. Bahkan Syekh Utsaimin, ini seseorang, ya, yang senantiasa dia tidak terbangun salat subuh, itu wajib bagi dia beli itu wajib, karena kondisinya dia. Tapi orang yang terbangun salat subuh wajib dia? Enggak wajib. Kalau dia terbangun salat subuh, enggak. Bagi dia yang selalu tertidur. Jadi paham?
Bukan kepada setiap orang diwajibkan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Jangan pula dikatakan Syekh Shalih Utsaimin mewajibkan kita untuk beli beker. Wah, untung orang-orang jual beker. Bukan. Bagi orang kondisi yang selalu tertidur. Ini kondisinya boleh. Ya, kalau umpamanya dia akan tidak tahu arah kiblat, umpamanya akan kondisi itu akan dihadapinya dan dia mungkin untuk mendapati alat yang membantu dia, ya lakukannya. Karena untuk umul akhirah, jangankan kompas ya kan, makan aja dipersiapkan untuk perutnya oleh dia ya, tapi yang untuk umul akhirah enggak, ya kan aneh kan. Kalau dia mungkin untuk melakukan itu, tapi harus pulang umpamanya dia mau perjalanan, orang jual arak ini cuma di Surabaya, dia di Jember. La yukallifullahu nafsan. Seperti itu. Enggak pula wulu, enggak pula tasyaddud. Karena Allah telah memberikan jalan keluar bagi dia, mudah. Kalaupun tidak tahu kiblat, nanti walaupun tidak tahu dia boleh menghadap ke arah mana saja, kan itu kemudahan milik Allah. Ya, la takallam, tidak boleh juga ya takallam. Seperti itu. Ini demikianlah. Ya, alhamdulillah agama kita ini sangat mudah, tapi juga tidak boleh termasuk dia melarang orang ke masjid, termasuk setiap orang, maka itu umum. Yang saya makna dengan itu, membuat orang lari dari masjid, maka dia sudah termasuk dalam hal ini. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.